Shalom saudara yang kekasih dalam Tuhan, berjumpa lagi kita dalam pemahaman Alkitab. Masih dalam topik yang sama, topik tentang keselamatan, dan pada saat ini kita akan melihat subtopik, yaitu 3 aspek pengudusan pada bagian yang kedua. Bagian yang pertama, yaitu mengenai pengudusan status, dan pada bagian kedua ini adalah pengudusan praktis dan pengudusan akhir. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita akan lebih dahulu melihat kembali model dan teknik yang digunakan dalam PA ini. Model PA ini adalah model topikal atau sistematika, di mana ayat-ayat dari berbagai kitab dalam Perjanjian Baru khususnya itu dikumpulkan dan disusun di dalam satu topik. Tentu pengambilan ayat-ayat dari berbagai kitab ini bukan dilakukan secara sembarangan, secara sembrono. Bukan sekedar proof text, yaitu ini ayat bukti, bukan. Tetapi sebelum ayat-ayat itu digunakan, itu dilakukan dulu apa yang disebut dengan proses biblika. Yang dimaksud dengan proses biblika yaitu ayat tersebut ditafsirkan atau dilihat lebih dahulu dengan penafsiran literal. Penafsiran literal yaitu memaknai ayat. Kalau ayat itu harafiah ya dimaknai secara harafiah. Kalau itu alegoris ya dimaknai secara alegoris. Jadi menafsirkan secara normal. Kemudian memperhatikan konteksnya. Memperhatikan konteksnya yaitu ayat-ayat sebelumnya, ayat-ayat sesudahnya, atau pasal sebelumnya, pasal sesudahnya, atau keseluruhan kitab tersebut di mana ayat itu diambil. Sehingga kita boleh memiliki makna yang akurat dari teks tersebut sesuai dengan maksud sang penulis. Itu kontekstual. Kemudian memperhatikan juga gramatikal, yaitu dari bahasa asli, kalau itu perlu, dan juga historikal, yaitu latar belakang sejarahnya. Baru sesudah itu, masuk ke dalam sistematika, atau dikumpulkan dan disusun secara sistematika dalam topik yang sudah ditentukan pada saat ini, yaitu 3 aspek pengudusan, yaitu bagian kedua, yaitu pengudusan praktis, dan kemudian bagian ketiga atau bagian akhir, yaitu pengudusan akhir. Jadi bukan sekedar comot-comot ayat atau comotologi, atau kemudian mencocok-cocokkan ayat. Orang bergurau itu cocokologi, tentu tidak. Tetapi melalui satu proses biblika, dan kemudian mengambil ayat-ayat itu disusun dalam satu sistematika. Nah, saudaraku yang kekasih, kita akan masuk pada pengudusan praktis dan pengudusan akhir. Kalau pengudusan status itu berbicara tentang status seseorang di hadapan Tuhan, yaitu mereka yang sudah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka itu adalah kudus secara status. Artinya mereka sudah menjadi milik Tuhan. Mereka sudah menjadi anak Tuhan, karena itu mereka disebut orang kudus, orang miliknya Tuhan secara status. Itu tidak menyoroti soal kelakuan mereka, soal kehidupan sehari-hari mereka. Pengudusan status adalah melihat kepemilikan orang itu, apakah dia milik Tuhan ataukah dia masih milik iblis. Tetapi setelah itu kita melangkah pada bagian kedua, yaitu pengudusan praktis. Dan kemudian nanti materi ini akan sampai pada pengudusan akhir. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pengudusan praktis itu berkaitan dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan orang-orang yang sudah diselamatkan. Jadi orang-orang yang sudah diselamatkan karena anugerah Tuhan, orang-orang yang sudah diselamatkan bukan karena perbuatannya, sekarang setelah dia diselamatkan, dia harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bahkan itu mulai dari pikiran, dia harus berpikir menurut pikirannya Tuhan. Dia harus mengatakan hal-hal yang memuliakan Tuhan dan jadi berkat bagi orang lain. Dia harus melakukan perbuatan-perbuatan yang berkenan kepada Tuhan, yang diperintahkan oleh Tuhan. Karena apa? Karena dia sudah dikuduskan secara status. Karena apa? Karena dia sudah diselamatkan oleh Tuhan.
Oleh karena itu, pengudusan praktis ini bagi mereka tentu yang sudah lebih dahulu mengalami pengudusan status. Kemudian pengudusan praktis itu berlangsung terus seumur hidup. Kalau pengudusan status itu terjadi ketika seseorang percaya kepada Injil. Efesus 1 ayat 13 mengatakan, pada waktu kamu mendengar Injil keselamatanmu, pada saat kamu percaya, kamu dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Pada saat itulah orang itu menjadi milik Tuhan. Pada saat itu, orang itu diselamatkan. Pada saat itu, orang itu mengalami pengudusan status. Hanya terjadi pada saat itu. Dan itu sekali dan untuk selama-lamanya. Itu sekali dan untuk selama-lamanya. Namun, pengudusan praktis itu berlangsung seumur hidup kita. Itu berlangsung seumur hidup kita. Kalau seandainya mau digunakan perumpamaan, pengudusan status itu berbicara saat kita lahir di dunia ini. Kita hanya lahir satu kali. Tapi pengudusan praktis itu berbicara kehidupan kita setelah kita lahir bertahun-tahun, puluhan tahun. Kalau kelahiran kita itu berbicara tentang lahir baru, kelahiran secara rohani. Sementara pengudusan praktis itu berbicara tentang hidup baru. Saya ulang lagi, pengudusan status itu berbicara kita lahir baru. Sedangkan pengudusan praktis itu berbicara kita hidup baru. Setelah kita sudah mengalami pengudusan status, bagaimana hidup kita dibaharui dari sehari ke sehari. Bagaimana kita bertumbuh dalam Tuhan. Bagaimana hidup kita mulai menyenangkan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Jadi pengudusan praktis itu akan berlangsung seumur hidup. Karena itu sering disebut juga pengudusan progresif. Pengudusan yang berjalan maju, ya, berjalan maju sampai mencapai garis akhir, sampai kita dipanggil Tuhan atau sampai Tuhan datang. Nah, pengudusan praktis bukanlah syarat keselamatan. Nah, ini penting, ini jangan dicampur adukkan dengan ayat-ayat yang berbicara pengudusan status. Pengudusan praktis bukanlah syarat keselamatan, tapi merupakan buah dari keselamatan. Karena orang itu sudah diselamatkan, maka oleh pertolongan Tuhan dan oleh usaha dan perjuangan yang bersangkutan, dia kiranya boleh mengalami pengudusan praktis, merupakan buah dari keselamatan. Sekali lagi, itu bukan syarat keselamatan. Nah, mari kita coba bandingkan dulu. Ada dua ayat. Kebetulan dalam penjelasan pengudusan status, saya mengutip 1 Korintus 1 ayat 2. Mari kita bandingkan dengan kitab 1 Korintus juga, pasal 3 ayat 3. Nah, dalam 1 Korintus 1 ayat 2 dikatakan begini tentang jemaat Korintus. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Jadi, jemaat Korintus itu disapa Paulus sebagai orang-orang kudus. Karena mereka adalah hasil penginjilan, dulunya penyembah berhala, sekarang mereka sudah menerima Injil, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bukan sekedar Kristen keturunan, tetapi orang-orang yang memang hasil penginjilan dari Paulus, orang lahir baru, bukan sekedar Kristen KTP, seperti yang ada pada abad 21 ini, banyak orang-orang Kristen KTP, bukan. Mereka adalah orang-orang percaya di dalam Kristus Yesus. Karena itu Paulus menyapa mereka orang-orang kudus. Sekarang kita lihat 1 Korintus 3 ayat 3. Apa yang dikatakan Paulus tentang jemaat Korintus ini? Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan kamu hidup secara manusiawi? Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini, Paulus menyoroti kehidupan praktis mereka. Paulus menyoroti kelakuan mereka. Secara status mereka kudus, namun secara praktis mereka hidup duniawi. Mari kita bandingkan lagi antara status dan praktis. Secara status jemaat Korintus itu adalah orang-orang kudus.
Biarlah kita dapat menyimak ini. Secara status, jemaat Korintus adalah orang-orang kudus. Namun secara praktis, jemaat Korintus adalah orang-orang duniawi atau hidup secara duniawi. Jadi mereka adalah orang-orang kudus, tetapi hidup secara duniawi. Secara status mereka anak-anak Tuhan, tetapi kelakuan mereka tidak sesuai dengan status mereka. Dan ini tentu terjadi, ya. Mungkin dalam hal yang sebaliknya terjadi juga, yaitu secara status dia orang berdosa. Secara status dia bukan anak Tuhan. Tetapi kelakuannya nampaknya seperti orang-orang saleh gitu, ya. Itu kebalikannya. Secara status dia bukan orang percaya. Secara status dia masih milik setan. Tetapi secara praktis kehidupannya nampaknya seperti kehidupan orang-orang yang saleh. Itu kebalikannya. Nah, jemaat Korintus secara status adalah orang kudus. Tetapi secara kehidupan praktis mereka adalah orang-orang yang masih hidup secara duniawi. Nah, saudaraku yang kekasih, berikutnya pengudusan praktis itu adalah usaha kita dan perjuangan kita. Kalau pengudusan status itu adalah usaha dan pekerjaan Allah. Allah yang datang dari sorga menjadi manusia dan rela mati di kayu salib mengerjakan dengan sempurna pengudusan status kita. Tetapi pengudusan praktis itu adalah usaha dan perjuangan kita. Disinilah kita lihat kalau pengudusan status diterima dengan iman, pengudusan praktis ini adalah perbuatan. Nanti ada topik tersendiri tentang iman dan perbuatan. Tetapi itu tidak dapat dicampur adukkan. Perbuatan tidak dapat ditempatkan sebagai syarat keselamatan, tetapi perbuatan merupakan buah dari keselamatan. Dan itu harus kita usahakan, harus kita perjuangkan, meskipun itu pun atas pertolongan Tuhan tentunya. Mari kita lihat, ada ajakan untuk kita hidup kudus dalam 2 Korintus 7 ayat 1. Mari kita hidup kudus. Saudara-saudaraku yang kekasih, karena kita sekarang memiliki janji-janji itu, marilah kita menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Dan dengan demikian, menyempurnakan kekudusan kita dalam takut akan Allah. Marilah kita menguduskan diri. Marilah kita menyucikan diri kita. Sekali lagi saya ingatkan, kalau ayat-ayat ini tidak ditempatkan pada tempatnya, maka nampaknya ayat-ayat Alkitab itu saling bertentangan. Misalnya dalam Ibrani 10, ayat 10, kita sudah bahas pada waktu lalu, kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Tetapi dalam 2 Korintus 7 ayat 1, di sini dikatakan, marilah kita menyucikan diri. Kalau saudara memeriksa konteks dari ayat 1 ini, lihat ayat-ayat sebelumnya di pasal 6, ayat-ayat sesudahnya, yang Paulus sedang bicarakan ini adalah pengudusan praktis. Dia tidak sedang membicarakan pengudusan status. Kita tidak boleh menggunakan ayat-ayat yang berbicara pengudusan praktis sebagai syarat untuk orang selamat, sebagai syarat untuk orang mengalami pengudusan status. Itu yang seringkali terjadi. Ini adalah buah dari keselamatan. Ini adalah buah dari pengudusan status, di mana kita harus menghasilkan kehidupan yang kudus. Karena itu ajakan, marilah kita. Jadi ini karya kita, bukan karya Tuhan. Marilah kita menyucikan diri. Mari kita lihat inti 2 Korintus 7 ayat 1. Motivasinya adalah karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Coba kita lihat. Ya. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Ya. Artinya apa? Karena kita sudah mengalami pengudusan status, maka kita mendapatkan jaminan akan menerima janji-janji Tuhan. Apa janji-janji Tuhan itu? Ada begitu banyak janji-janji Tuhan kepada kita. Antara lain, kehidupan bersama dengan Dia, tinggal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Karena kita sekarang memiliki janji-janji itu. Dengan bahasa lain, karena kita sudah mengalami pengudusan status, maka marilah kita menyucikan diri. Ini karya kita. Pengudusan status di atas.
yang membuat kita mendapatkan janji-janji itu adalah karya Yesus di kayu salib. Sedangkan sekarang ini adalah karya kita. Marilah kita menyucikan diri kita. Untuk apa? Untuk menyempurnakan kekudusan kita. Jangan salah pahami di sini. Seakan-akan perbuatan kita, kekudusan praktis kita untuk menyempurnakan kekudusan status. Oh bukan, bukan. Pengudusan status sudah sempurna satu kali dan untuk selama-lamanya. Di kayu salib Yesus berteriak dengan teriakan kemenangan, tetelestai, sudah selesai, sudah genap. Kita tidak dapat menambah karya kita kepada karya Kristus yang sudah sempurna. Itu seperti kita mau menambahkan tanah liat, tanah lilin kepada patung emas. Patung ini kelihatan hidungnya masih pesek, maka saya mau tambahkan hidungnya supaya lebih tinggi, yaitu dengan tanah liat. Sungguh tidak layak. Perbuatan kita bukan untuk ditambahkan, untuk menyempurnakan pengudusan status, tetapi perbuatan-perbuatan kita adalah untuk menyempurnakan kekudusan praktis kita. Ya, untuk menyempurnakan kekudusan praktis kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita harus berjuang dalam hidup ini sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan. Kita harus berjuang di dalam Tuhan. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Kita harus mengerjakan keselamatan kita. Nah, tentu ungkapan ini tidak boleh disalahpahami. Apa yang dimaksud dengan mengerjakan keselamatan? Dalam Filipi pasal 2 ayat 12-15, mari kita lihat ayat ini seringkali disalahpahami. Ayat ini seringkali ditempatkan sebagai syarat pengudusan status. Padahal sebenarnya kalau kita baca Filipi pasal 2 keseluruhannya, bahkan pasal 3, kita akan melihat di sana yang sedang disoroti oleh Paulus adalah kehidupan mereka setelah mereka sudah diselamatkan, kehidupan mereka setelah mereka sudah mengalami pengudusan status. Filipi 2 ayat 12, hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu tetaplah, terus-menerus, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ayat 13, karena Allah lah yang mengerjakan dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Jadi kita mengerjakan, kita berusaha, kita berjuang, tetapi ingat pertolongan Tuhan ayat 13, Allah akan mengerjakan itu dalam diri kita. Jadi kita tidak dapat berjuang sendiri dalam kehidupan praktis. Tapi Allah pun yang akan menolong kita. Allah pun yang akan menopang kita untuk kita membangun kehidupan praktis kita. Ayat 14, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut kita menangani suatu pekerjaan, menyangkut kehidupan, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, supaya, nah ini kita lihat, tujuannya apa? Bukan supaya selamat, tapi supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah. Sebagai anak-anak Allah, berarti mereka sudah mengalami pengudusan status. Karena itu mereka harus memiliki kehidupan yang tidak beraib dan tiada bernoda. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan sesat ini. Sehingga, jadi kita lihat ini tujuannya. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Di sini saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya menunjukkan bahwa ketika mengutip ayat 12, kerjakanlah keselamatanmu. Kita tidak boleh hanya karena melihat kata keselamatan, langsung kita anggap, oh ini soal keselamatan ke sorga. Kita harus melihat konteks, yaitu ayat-ayat sebelumnya atau ayat-ayat sesudahnya. Nah, pada ayat-ayat selanjutnya kita melihat, terutama di ayat 15, tujuan daripada mengerjakan keselamatan supaya kita tidak bercelah, tidak beraib. Karena kita anak-anak Allah, anak-anak Tuhan. Baru kedua, sehingga kita bercahaya. Menjadi seperti bintang-bintang di dunia. Kita bercahaya menjadi terang. Kalau khotbah Tuhan Yesus di bukit, dia katakan, jadilah garam dan jadilah terang. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi kita lihat bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita agar supaya
kita tidak bercela dalam hidup ini, agar supaya hidup kita memuliakan Tuhan, agar supaya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain. Mari kita lihat inti Filipi 2 ayat 12-15. Pertama, konteks ayat 12 ini bukan soal keselamatan ke sorga. Saya berulang-ulang ini karena ini banyak seringkali disalahpahami. Ini konteksnya bukan soal keselamatan ke sorga, tapi ini soal pengudusan praktis sebagai orang-orang yang sudah diberikan kepastian ke sorga. Kemudian, kerjakanlah keselamatanmu. Kalau saya berkata kepada saudara, kerjakanlah kebunmu. Pertanyaannya, apakah saudara sudah punya kebun atau belum? Tentu sudah. Anda sudah punya kebun. Karena itu saya menganjurkan, kerjakanlah kebunmu. Pertanyaan berikutnya, kalau seandainya saudara tidak mengikuti anjuran saya, mengerjakan kebunmu, apakah kebun itu akan hilang? Apakah kebun itu akan jatuh ke tangan orang lain? Sudah tentu tidak. Kebun itu tetap menjadi milik saudara. Tetapi apa yang terjadi? Saudara tidak mendapatkan hasil. Itu masalahnya. Saudara tidak mendapatkan hasil. Jadi masalahnya bukan kebun itu akan hilang kalau saudara tidak kerjakan. Tapi saudara tidak akan mendapat hasil dari kebun itu. Nah, bila saudara mengerjakan, tentu saudara akan mendapat hasil. Di situ saudara. Kemudian Allah yang mengerjakan dalam kamu. Saya mengingatkan lagi dalam perjuangan kita untuk hidup bertumbuh dalam Tuhan, semakin dewasa dalam Tuhan, semakin menyerupai Tuhan Yesus. Kita tidak dapat berjuang sendiri, tetapi kita harus selalu memohon pertolongan Allah, di mana Tuhan bekerja dalam setiap perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Roma 8 ayat 28 dan ayat 29, agar supaya kita akan semakin menyerupai Yesus Kristus. Itu dikatakan dalam Roma 8 ayat 28 dan ayat 29. Supaya apa? Supaya kamu tidak beraib atau kudus dan menjadi bintang-bintang, ya, menjadi terang. Berikut, kita harus mengerjakan keselamatan kita supaya hidup kita tidak bercela dan kita menjadi terang seperti bintang-bintang. Oh, ini kesimpulannya. Kita harus mengerjakan keselamatan kita supaya apa? Supaya hidup kita tidak bercela. Kedua, supaya apa? Supaya kita menjadi terang seperti bintang-bintang. Menjadi berkat bagi orang-orang lain. Itu tujuannya. Itu maksud dari Filipi 2 ayat 12. Mengapa kita harus berjuang mengejar pengudusan praktis? Apa alasannya kita harus berjuang? Untuk mengejar pengudusan praktis, bukan pengudusan status, pengudusan praktis. Pertama, karena itu yang dikehendaki Tuhan bagi kita, anak-anaknya. Saya tidak mengutip ayat supaya tidak begitu banyak ayat. Nanti ada topik-topik sendiri mungkin membicarakan ini. Pertama, itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita, anak-anaknya, karena kita anak Tuhan. Kedua, sebagai tanda terima kasih pada Tuhan. Tanda terima kasih kita kepada Tuhan karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Karena Tuhan sudah mengerjakan dengan sempurna pengudusan kita di kayu salib. Maka sebagai tanda berterima kasih pada Tuhan, tentu kita harus menyenangkan hatinya. Sebagai tanda berterima kasih pada Tuhan, kita harus melakukan kehendak-Nya. Meskipun Tuhan telah melakukan itu tentu tanpa pamrih. Sebagaimana orang tua melakukan kebaikan kepada anaknya tanpa pamrih. Dan itu akan diberikan kepada anaknya. Tetapi anak yang tahu diri, dia tentu akan berpikir bagaimana supaya dia membalas kebaikan orang tuanya itu. Untuk menyenangkan hati orang tuanya. Meskipun tentu kita sebagai orang tua dunia ini, orang tua manusia akan bisa salah. Tetapi Allah tentu tidak pernah salah, dan apa yang dilakukan Allah luar biasa menyangkut keselamatan kita. Karena itu mari berterima kasih kita kepada Tuhan dengan melakukan apa yang menjadi kehendak-Nya. Pengurusan praktis itu sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Dalam salah satu ayat Tuhan Yesus berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah segala perintahku." Berarti ketika kita menjalankan perintah Tuhan, maka kita sedang membuktikan bahwa kita mengasihi Tuhan. Nah, ini harus menjadi pendorong bagi kita. Kita harus hidup dalam pengurusan praktis,
sebagai bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kemudian sebagai bukti bahwa kita beriman kepadanya. Sebagai bukti. Tuhan tahu apa yang ada dalam hati, bahwa kita punya iman dalam hati. Tapi orang-orang lain tidak tahu. Orang-orang nggak bisa melihat iman kita. Orang-orang hanya bisa lihat iman kita melalui perbuatan-perbuatan kita. Karena itu kita menunjukkan iman kita dengan perbuatan kita. Nanti ada topik sendiri tentang iman dan perbuatan, Yakobus pasal 2 juga dalam akan dibahas berikut. Dan lain-lain. Masih ada banyak alasan, banyak sekali alasan mengapa kita harus berjuang mengejar pengudusan praktis kita. Kemudian pertanyaan berikut, pengudusan praktis itu mempengaruhi apa? Apa yang dipengaruhi oleh pengudusan praktis kita? Kalau kita tidak kudus secara praktis, apa yang terjadi? Gitu. Kalau kita kudus secara praktis, apa yang terjadi? Nah, mari kita lihat alasan-alasannya. Pertama, pengudusan praktis itu mempengaruhi dan menentukan damai sejahtera kita ini di bumi. Itu mempengaruhi dan menentukan damai sejahtera kita. Kalau kita mau hidup dalam damai sejahtera, ikutlah pimpinan Tuhan, kehendak Tuhan. Hiduplah dalam pengudusan praktis. Maka ada damai sejahtera di bumi ini. Meskipun mungkin banyak tantangan, ada cobaan yang Tuhan izinkan, ada ujian-ujian dari Tuhan, tetapi hati kita akan diliputi oleh damai sejahtera. Dalam kitab Yeremia di sana dikatakan bila kita mengikuti kehendak Tuhan, maka damai sejahtera akan mengalir seperti sungai-sungai yang tiada berhenti airnya. Nah, saudara, damai sejahtera kita sangat ditentukan ketika kita taat kepada Tuhan, ketika kita hidup di dalam kehendak Tuhan. Itu pertama, akan dipengaruhi. Tetapi kalau kita melawan Tuhan, pasti akan kehilangan kita damai sejahtera itu di bumi ini, ya, ketika kita hidup sebagai anak-anaknya. Kemudian itu mempengaruhi tingkat didikan Tuhan pada kita di dunia ini. Dalam Ibrani 12, di sana ada tingkatan didikan Tuhan. Pertama, dia peringatkan. Tapi kalau kita tetap bandel, dia hajar kita. Masih tetap melawan, dia sesa kita. Jadi ada tingkat didikan. Kalau baru diperingatkan kita langsung sadar dan langsung kita bertobat, maka tentu tidak perlu naik lagi kepada hajaran. Apalagi kepada sesa, hukuman paling berat tentu dari Tuhan. Ya, didikan Tuhan, dia akan mendidik kita, itu pasti karena didikan Tuhan adalah kebutuhan. Ya, kebutuhan kita. Kita perlu dididik oleh Tuhan. Tetapi kalau kita cepat belajar, cepat mengerti, masih pada level peringatan kita sudah langsung mengerti kehendak Tuhan dan menjalaninya, maka sudah tentu kita segera dapat lulus di sana. Ya, dapat segera lulus dan tidak perlu Tuhan menambah lagi hantaman terhadap kita, pukulan terhadap kita. Kemudian itu mempengaruhi juga upah mahkota yang akan kita terima di sorga. Di sorga Tuhan menyediakan mahkota. Dan mahkota itu diterima sesuai dengan kehidupan kita setelah kita selamat. Mahkota itu diterima berdasarkan pengurusan praktis kita. Kita ke sorga karena pengurusan status kita. Karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Satu kali dan untuk selama-lamanya. Tetapi mahkota diberikan berdasarkan perbuatan kita. Berdasarkan kehidupan praktis kita. Tetapi pengudusan praktis tidak mempengaruhi lagi keselamatan kita ke sorga. Disinilah konsistensi ayat-ayat di dalam Alkitab. Kalau kita mengajarkan bahwa pengudusan praktis mempengaruhi keselamatan kita, maka ayat-ayat dalam Alkitab akan menjadi amburadul, saling bertentangan satu dengan yang lain. Di satu pihak dia katakan kita telah diselamatkan, aku telah menyelamatkan kamu, ya, aku memberi hidup kekal kepada kamu, dan kamu pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, Yohanes 10 ayat 8. Tapi ternyata janji itu tidak tergenapi. Oleh karena apa? Oleh karena kita hidup di dalam hidup dunia ini, kita itu tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Sudah tentu ini tidak konsisten nanti. Jadi pengurusan praktis akan mempengaruhi hal-hal seperti tadi, ya. Mempengaruhi damai sejahtera kita, mempengaruhi didikan Tuhan
di dunia ini bagi kita, mempengaruhi mahkota yang kita akan terima di sorga, dan masih ada alasan-alasan lain lagi, tetapi pengudusan praktis tidak akan mempengaruhi lagi keselamatan kita ke sorga. Nah, saudara-saudara yang kekasih, apakah pengudusan praktis dapat mempengaruhi pengudusan status? Jelas jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Pengudusan praktis tidak dapat mempengaruhi pengudusan status yang dikerjakan oleh Tuhan sekali dan untuk selama-lamanya. Dan saudara, kita akan bagian terakhir, yaitu pengudusan akhir. Mari kita lihat apa yang dimaksud pengudusan akhir. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 2. Di sana dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila kita menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Saudara, kita memasuki pengudusan akhir. Setelah kita mempelajari pengudusan praktis, bahwa sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengalami pengudusan status, kita harus berjuang, mengerjakan keselamatan kita, mengejar kekudusan kita, menyangkut kehidupan sehari-hari, menyangkut pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kita akan berjuang, tentu ada banyak kelemahan-kelemahan yang kita alami. Bagaimana nasib kita selanjutnya? Pada waktu Tuhan datang, di sana dikatakan bahwa kita akan menjadi sama seperti Dia. Ini janji Tuhan. Kembali Tuhan akan melakukan perkara yang besar bagi kita ketika Tuhan datang. Mari kita coba melihat inti dari 1 Yohanes 3 ayat 2. Pertama, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Ya, mari kita lihat ayatnya. Saudara-saudaraku yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Kita lihat lagi. Sekarang kita adalah anak-anak Allah. Apa yang sedang dibicarakan di sini? Atau yang sedang ditegaskan di sini? Kaitan dengan apa? Kaitan dengan pengudusan status. Pengudusan status menjadikan kita anak-anak Allah. Nah, karena kita sekarang adalah anak-anak Allah, karena kita sekarang sudah kudus secara status, maka sekarang ya keadaan kita belum nyata. Ya, coba kita lihat lagi ayat tadi. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Keadaan kita di dunia ini belum tahu, walaupun kita anak-anak Allah. Tapi belum nyata keadaan kita ke depan. Bagaimana minggu depan, bagaimana bulan depan, bagaimana tahun depan, 5 tahun depan, 10 tahun depan. Kita nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup kita. Bagaimana kerohanian kita ke depan. Kita tidak tahu. Oke, kita ulang lagi. Kita adalah anak-anak Allah, itu pengudusan status. Tapi belum nyata apa keadaan kita kelak di dunia ini. Itu berbicara pengudusan praktis. Kita tidak tahu pengudusan praktis kita besok, lusa, bulan depan, tahun depan, 10 tahun depan, kita tidak tahu. Ya. Apa yang mau terjadi pada kita, bagaimana apakah kita sanggup untuk berjuang menghadapi kehidupan yang penuh dengan cobaan, yang penuh dengan ujian. Apakah kita akan menjalankan dengan baik semua kehendak Tuhan. Belum nyata apa keadaan kita kelak. Tetapi saudara, ada satu hal yang mesti kita ingat. Yang Tuhan akan lakukan pada kedatangannya. Pada kedatangannya. Dia akan lakukan oleh karena kita sudah jadi anak-anaknya. Karena kita sudah mengalami pengudusan status. Maka dia akan melakukan hal itu pada kita semua yang sudah menjadi anak Tuhan. Pada kita semua yang sudah menjadi anak Tuhan. Mungkin pencapaian kita belum seperti yang Tuhan kehendaki. Tetapi apa yang Tuhan akan lakukan? Kita akan menjadi sama seperti Dia. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Mari undur lagi ayatnya. Ya, kita undur lagi ayatnya. Coba lihat lagi ayatnya. Akan tetapi kita tahu. Akan tetapi kita yakin. Gitu ya. Akan tetapi kita yakin bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia.
Ada lagu zaman dulu ya, zaman dulu. Akan jadi sama Tuhan, itu rindu dendamku. Bukan berarti kita akan jadi Tuhan, bukan. Tetapi kita akan sama seperti Dia dalam kemuliaan. Tuhan akan menyempurnakan ya. Tuhan akan menyempurnakan pengudusan praktis kita yang tidak sempurna di dunia ini. Pengudusan satu sudah sempurna, tapi pengudusan praktis kita pasti tidak sempurna. Ya, apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan. Ini menyangkut pengudusan akhir. Kita akan menjadi sama seperti Dia. Ya, pengudusan ini terjadi pada waktu kedatangan Tuhan. Mari kita lihat lagi satu ayat, Filipi 3 ayat 20 dan 21. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Mari kita coba lihat inti ayat ini. Kewargaan kita adalah di dalam sorga. Saudara, ini berbicara pengudusan apa? Ini berbicara pengudusan status. Kita sudah warga sorga. Kita sudah warga sorga. Ketika tinggalkan dunia ini, kita akan kembali ke negara kita. Ya, kita akan kembali ke negara kita, yaitu sorga. Itu pengudusan status. Ya, akan mengubah tubuh kita yang hina ini. Tubuh kita yang hina ini. Ya. Tubuh yang masih punya sifat berdosa. Ini kaitan dengan pengudusan praktis. Ya. Pengudusan praktis. Tubuh kita yang hina ini. Kita secara status mulia. Secara status sudah sempurna. Secara status 100% sudah sempurna. Tetapi secara praktis, kita tubuh hina ini. Secara praktis kita belum sempurna atau tidak sempurna. Secara praktis kita hina. Karena apa? Karena kita masih dalam tubuh, hidup dalam tubuh yang memiliki sifat berdosa. Karena itu walaupun kita sudah anak Tuhan, mungkin pikiran kita seringkali penuh dengan pikiran dursila. Seringkali perkataan kita tidak memuliakan Tuhan. Kelakuan kita, perbuatan kita seringkali mendukakan Roh Kudus, mendukakan hati Tuhan. Kita masih berada dalam tubuh yang hina ini. Kita mesti sadar tentang hal itu. Karena itu tadi dikatakan dalam perjuangan kita pengudusan praktis, kita tidak dapat berjuang sendiri. Kita harus betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan praktis. Meskipun itu adalah tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah menjadi warga sorga. Tanggung jawab kita sebagai orang-orang yang sudah memiliki janji-janji dari Tuhan. Karena kita anaknya. Kemudian kita mengubah tubuh kita yang hina ini. Kata mengubah, ayat 21a itu berbicara tentang pengudusan akhir. Jadi kita akan diubah ketika Tuhan datang kedua kali. Ketika Tuhan datang kedua kali. Pada pengudusan akhir, tubuh kita yang hina ini akan diubah. Dengan tubuh kemuliaan seperti Kristus. Agar kita layak berhadapan dengan Dia. Secara status, kita layak tentu ketemu dengan Tuhan. Secara status. Tetapi secara praktis, tubuh kita yang hina ini tidak layak berdiri di hadapannya. Karena itu ketika kedatangan Tuhan, maka semua orang yang sudah mengalami pengudusan status, yang pengudusan praktisnya tidak sempurna, akan disempurnakan. Dengan cara Tuhan mengubah tubuh kita yang hina ini untuk mendapatkan tubuhnya yang mulia, tubuh seperti tubuhnya yang mulia. Ya, mari kita kembali lihat dulu ayat tadi sebelum kita lanjut. Ulang lagi, kewargaan kita, karena kewargaan kita ada dalam sorga, dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia. Itu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 51-52 juga membicarakan tentang bagaimana kita akan diubah.
dalam tubuh kemuliaan. Itu pengudusan akhir, ya. Itu pengudusan akhir. Nah, saudaraku, kita akan masuk pada kesimpulan dari pengudusan akhir ini, ya. Apa kesimpulan? Pengudusan akhir merupakan karya Tuhan bagi kita agar Dia dapat merealisasikan janji-janjinya yang terkait dengan pengudusan status. Itu pertama. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami pengudusan status, kita menerima janji-janji Tuhan. Salah satu janji Tuhan bahwa kita akan tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Misalnya dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Pada waktu nafiri Allah berbunyi, maka orang-orang yang mati dalam Kristus akan bangkit, dan kita yang masih hidup akan diubah, dan kita akan bersama-sama dengan Tuhan. Jadi pengudusan akhir merupakan realisasi dari janji-janjinya yang terkait dengan pengudusan status. Itu pertama. Kemudian pengudusan akhir adalah tindakan Tuhan untuk menyempurnakan pengudusan praktis kita yang belum sempurna. Pengudusan praktis kita belum sempurna. Maka Tuhan akan menyempurnakan pengudusan praktis kita agar kita menjadi sama seperti Dia. Yakni kita akan mengenakan tubuh kemuliaan, tubuh yang telah diubahkan, tubuh sorgawi. Seperti dalam 1 Korintus 15 ayat 51 dan 52. Jadi bagaimanapun tingkat kemajuan pengudusan praktis kita, semua kita akan diubahkan oleh Tuhan. Terus, apa bedanya orang yang mencapai pengudusan praktis 40% misalnya, dengan yang lain mencapai 70%, ada yang cuma 30%. Apa bedanya? Bedanya yang tadi kita sudah bahas di pengudusan praktis. Itu akan mempengaruhi upah di sorga, itu akan mempengaruhi damai sejahtera di bumi, itu akan mempengaruhi didikan Tuhan di bumi ini, dan akan ada pengaruh lain. Tapi yang jelas itu tidak akan mempengaruhi pengudusan status. Jadi kalau ada kita berpikir, oh karena saya akan mengalami pengudusan akhir, saya akan juga diubahkan untuk mendapatkan tubuh yang mulia seperti tubuh Tuhan, ternyata saya akan dapatkan itu, maka saya slow-slow saja. Udah deh, saya santai-santai aja. Saudara, Tuhan tidak akan tentu membiarkan anak-anaknya yang santai-santai. Tuhan tidak akan membiarkan anak-anaknya yang hidup duniawi. Tuhan bilang, yang kukasih akan kutegur dan kuhajar. Ingat, kalau kita berpikir seperti itu menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan. Kita tidak menunjukkan bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Kita anak Tuhan, tapi tidak mengasihi Tuhan. Kita anak Tuhan, tapi tidak mau taat pada Tuhan. Dan pasti hidup kita akan susah di bumi ini. Dan di sorga nanti, tentu kita tidak akan mendapatkan pahala, atau pahala kita hanya dari kayu. Nanti ada pembahasan 1 Korintus 3, ada pahala dari emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering, jerami. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, jadi pengudusan akhir itu adalah tindakan Tuhan untuk menyempurnakan pengudusan praktis kita yang belum sempurna. Agar kita menjadi sama seperti Dia, yaitu dengan mengubahkan tubuh kita yang hina ini, mendapatkan tubuh kemuliaan, sehingga kita layak untuk berada bersama, berdiri di hadapannya yang mulia. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, demikian PA pada saat ini. Saudara bisa memberikan komentar pada kolom komentar, atau juga dapat menanyakan bila saudara mengetahui nomor WA saya. WA saya adalah 0813 1918 0576. 0813 1918 0576. Dan harapannya biarlah kiranya kita boleh diberkati, kita semakin maju di dalam pemahaman Alkitab pada saat ini. Terima kasih, kita ketemu lagi pada video berikutnya, dan tolong ini juga dibagikan kepada sebanyak mungkin orang, supaya banyak orang boleh diberkati dengan video-video yang ada ini. Haleluya. Amin.